Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus KM Masjid Jami Al Ihsan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, yang mudah-mudahan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa terus istiqomah untuk memakmurkan masjidnya Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan juga kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong dari umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan membahas tema tentang hal-hal yang membatalkan syahadat. Sebelum kita masuk ke dalam tema itu, ada sebuah hadis yang harus kita camkan baik-baik. Ini kisah yang Nabi sampaikan, yang dimuat dalam Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 3612. Ya. Di hadis Bukhari nomor 3612 ini ceritanya ada seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad. Khabbab ini berkata dan bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi posisinya lagi bersandar ke Ka'bah. Jadi Nabi lagi santai di Ka'bah. Terus Khabbab bin Arad dan beberapa sahabat datang untuk mengeluh. Apa keluhannya? Qulna lahu, kami berkata kepada beliau, ala tantasiru lana, ala tad'u Allah lana. Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah buat kita agar Allah memenangkan kita? Jadi Khabbab bin Arad ini melihat orang-orang Islam di Mekah sudah terlalu banyak penderitaan, diintimidasi, dipersekusi, ya, bahkan diboikot. Karena ada hisarul iqtisadi, ada momen, ada step di mana dilalui oleh orang-orang Islam di Mekah, namanya hisarul iqtisadi, boikot ekonomi, ya. Kurang lebih berlangsung selama 3 tahun. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain itu melarang orang-orang pasar berniaga dengan orang Islam. Sampai digambarkan bahwa orang-orang Islam itu nggak bisa punya makanan sampai anak-anak balita mereka yakulunal hashish, makan
rumput-rumput, ranting, pohon, daun, dari saking nggak punya yang bisa dimakan. Namanya tahap atau fase al-hisarul iqtisadi, boikot ekonominya yang dilakukan. Jadi Khabbab melihat ini orang Islam di Mekah udah cukup tersiksa lah. Ya Rasul, doain dong biar kita cepat menang, biar umat Islam cepat dapat kejayaan. Nah, terus Nabi jawab, alih-alih Nabi mengabulkan permintaan Khabbab, Nabi malah ngomong begini, qala kana rajulu fi man qablakum. Khabbab, sini duduk. Tahu nggak? Ada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita nih, yuhfaru lahu fil ardh. Mereka itu digali tanah, fayuj'alu fihi, kemudian orang itu ditanam di dalam tanah. Terus fayuja'u bil mishar, kemudian didatangkan gergaji, Pak. Jadi dia kata Nabi, ada orang-orang sebelum kita itu penganiayaan yang mereka terima seperti tadi, gali tanah, mereka ditanam mungkin seukuran bahu, ya, dada, didatangkan gergaji. Fayudau ala ra'sihi, kepalanya mau dibelah dengan gergaji tersebut. Pilihannya dua, dia keluar dari Islam selamat, atau tetap Islam tapi kepalanya dipenggal di gergaji. Akhirnya fayushaku bithnataini, kepalanya dibelah dua secara vertikal begini. Wa may yasudduhu dzalika an dinihi, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Poinnya di sini, kata Nabi, wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Ancaman mereka di depan mata tidak gentar sedikit pun. Mereka tetap memilih untuk senantiasa dalam keimanan, walaupun itu menyebabkan kepala mereka dipenggal. Walaupun secara fikih seharusnya Bapak Ibu, boleh nggak orang yang terpaksa seperti ini berpura-pura bohong? Berpura-pura, ya udah saya mengatakan saya keluar dari Islam, tapi dalam hatinya tetap iman. Itu kan dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 106. Ya. Nah, man kafara billah mim ba'di imani. Nah ini. Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, artinya murtad, syahadatnya batal, dia akan mendapat murka dari Allah, kecuali, nah ini ada pengecualian, Pak, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa kafir, wa qalbuhu mutma'innum bil iman, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak dosa. Boleh sebenarnya, misalkan diancam nih, kamu harus murtad, batalkan syahadatmu, kamu akan selamat. Nah, dia misalkan pura-pura nih, cuma di lisan aja, yang penting dia selamat dulu, hidup dulu, itu boleh, karena dia posisinya sedang terdesak, terpaksa. Cuma orang-orang zaman dulu imannya nggak selemah itu, Pak. Maka di studi ini ya menyebutkan mereka kepalanya dibelah dua, ya, demi rela untuk tidak keluar dari Islam. Atau wa yumshatu bi amshatil hadid, atau ada juga orang-orang sebelum kalian yang maduna lahmihi min
azmin aw asabin. Kulit sama daging diseset hidup-hidup, Pak. Jadi kalau kita habis potong hewan kurban, kan itu kita, orang Betawi bilang diseset, dikulitin, dipisahin antara kulit dengan itu. Ada umat di zaman dulu, kata Nabi, yang hidup-hidup itu diseset, dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Sama kata Nabi, wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Itu pun tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Sekuat apa iman orang zaman dulu, Pak? Bayangin coba. Padahal mereka ada pilihan untuk berpura-pura bohong untuk dia selamat, tapi dia enggak. Sama seperti yang dilakukan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kejam. Bilal diapain siksanya? Itu disinggung tuh, Pak, di dalam surat Al-Lail. Kisah tentang Bilal bin Rabah dan pembebasannya oleh siapa yang bebasin Bilal? Siapa? Abu Bakar. Jadi ini dari ayat 17 nih, surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu. Nah, ini, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ayat ini spesifik berbicara soal Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah. Itu ya. Bahkan bebasin budak harus pakai uang. Dan Umayyah bin Khalaf ketika ngelihat Abu Bakar pengen membebaskan budak, itu nggak ngasih harga murah, Pak. Ya. Wa kana Umayyah bin Khalaf yukhrijuhu idza hamiyatiz dhahirah fayatrahuhu ala dhahrihi bi babha'i Makkah thumma ya'muru bis sakhratil 'azimah fatudau ala sadrihi. Paham udah ya? Nggak usah saya terjemahin ya, biar agak cepet nih. Hah? Ini udah 2025 nih. Harusnya bahasa Arab di luar kepala ini ya. Jadi kata riwayat Muhammad bin Ishaq, Umayyah bin Khalaf, tuan Bilal, itu selalu tiap zuhur, Pak. Idza hamiyatiz dhahirah, ketika matahari sedang teriknya di waktu zuhur, itu Bilal bin Rabah sama tuannya disuruh berbaring terlentang menghadap ke matahari dengan bertelanjang dada dan diletakkan di atas gurun pasir. Pasir di gurun panas, Pak. Kan karena memang pasir itu punya sifat apa? Apa yang mengantarkan panas, konduktor namanya. Ya kan, kerupuk aja ada yang digoreng pakai pasir tuh. Kerupuk apa? Kerupuk melarat ya. Saking melaratnya, minyaknya habis kali itu. Atau yang sekarang lagi kekinian, kopi Turki. Itu ada yang dipanasinnya di atas pasir. Coba kalau ngeliat ya. Jadi dia pakai teko kecil, ada pasir dipanaskan, terus kopinya taruh di atas pasir. Jadi memang panas, Pak. Jadi melepuh punggungnya Bilal bin Rabah. Sudah begitu, Ya'mur si Umayyah bin Khalaf memerintahkan ajudannya untuk meletakkan batu besar di atas dadanya Bilal. Alih-alih Bilal, nah ini gini, si Umayyah bin Khalaf tuannya ngomong gini, la tazalu hakadha hatta tamuta. Kamu akan terus begini sampai kamu mati, atau takfur bi Muhammadin, atau kamu kufur kepada Muhammad SAW. Nah ini Pak, Bu, orang yang kufur dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah yakhruju anil millah, dia sudah batal syahadatnya dan sudah keluar dari Islam. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah Al-Maghdub alaihim, itu yang dimaksud siapa? Ya kan gini, ihdinas siratal
kita minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus siapa? Terada di surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin, jalannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang imannya jujur benar, wasyuhada, dan orang yang mati, wassalihin, dan orang-orang soleh. Itu jalan mereka yang kita minta. Bukan ya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yahudi di sini. Waladhdallin, dan bukan juga jalan yang sesat. Yang sesat siapa? Nasrani. Karena dia punya teori trinitas, sesatnya. Kalau Yahudi kenapa kok dimurkai? Terutama yang dimaksud Yahudi saat Nabi Muhammad sudah diangkat jadi Rasul. Karena banyak orang Yahudi nggak mau beriman sama Nabi Muhammad. Padahal Bapak Ibu, orang Yahudi itu sama nabinya sangat loyal. Ya, Bani Israel itu, Yahudi kan nanti dari Yahuda ya, salah satu keturunan Nabi Allah Yakub alaihi salam. Nah, kita belajar sedikit sejarah. Dan Nabi Yakub juga ketika sakaratul maut yang ditanya ke putranya apa? Al-Baqarah surat 2 ayat 133. Ya, idz hadara Yaqubal maut, ketika maut akan menjemput Yakub alaihi salam. Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub tanya kepada anak-anaknya ketika lagi sakaratul maut. Jadi yang ditanya bukan kamu nanti makan apa kalau yang nggak ada, kamu tinggal di mana, kamu nanti sama siapa. Bukan itu yang dikhawatirkan. Tapi yang dikhawatirkan apa? Apa yang kamu sembah sepeninggalku. Iman, Pak, yang dikhawatirkan. Keimanannya yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Yakub. Nah, kan gini. Nabi Allah Ibrahim punya istri berapa? 2. Siapa dengan siapa? Ibrahim alaihissalam punya 2. Siapa? Sarah dan Hajar. Ya. Oke. Siapa duluan yang dinikahi? Sarah. Oke, kemudian baru Hajar. Tapi yang punya putra siapa duluan? Yang punya anak siapa duluan? Hajar. Hajar punya siapa? Ismail. Oke. Terus baru setelah itu Sarah punya siapa? Ishak. Ya. Dan yang nyuruh Nabi Ibrahim menikahi Hajar siapa? Sarah. Jadi kan Sarah lama nggak punya anak nih. Ceritanya gini singkatnya, Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam kan masuk ke Mesir. Ya kan, masuk ke Mesir. Fir'aun saat itu, Fir'aun kan gelar Raja Mesir ya. Layaknya Hamengkubuwono itu gelar Sultan Jogja. Jadi namanya beda-beda. Cuma memang Fir'aun yang terkenal, Fir'aun di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Nah di zaman Nabi Ibrahim sama Fir'aunnya, kejam dan bengis. Salah satu kebijakan dia, kalau ada wanita cantik, wanita itu akan dijadikan selirnya. Kalau ini wanita punya suami, maka suaminya akan dibunuh. Singkat cerita kan udah tuh diambil Sarahnya, mau di dalam tanda petik dilakukan pelecehan di dalam kamar. Udah berdua nih. Setiap kali si raja Mesir ini atau si Fir'aun ini mendekati Sarah doa kepada Allah, si raja Mesir ini nggak bisa bergerak. Kayak tiba-tiba langsung stroke gitu. Terus didoain sama Sarah lagi sembuh. Sampai 3 kali begitu. Akhirnya dia minta maaf, si raja panggil prajuritnya, nih keluarin, pulangin ke suaminya. Ini bukan manusia yang kalian bawa, ini tukang sihir. Digituin sama si Fir'aun. Nah, sampai kemudian ketika Sarah mau pulang, dikasihlah hadiah seorang Hajar. Ada 2 pendapat nih. Satu bilang mengatakan Hajar adalah budak. Satu lagi mengatakan putrinya si raja itu sendiri. Tapi pendapat yang masyhur adalah
budak, maka dihadiahkan kepada Sarah, nih bawa sebagai permintaan maaf. Nah Sarah punya ide, suaminya disuruh nikahin Hajar. Begitu hamil, perhatian Nabi Ibrahim tumpah kepada Sarah, kepada Hajar. Sarahnya cemburu. Memang perempuan begitu Pak, sulit dimengerti Pak. Dia yang nyuruh nikah, dia juga yang cemburu Pak. Ya itu dalam Qasasul Anbiya itu ada Pak. Bahkan ketika Nabi Ismail lahir, Siti Sarah sampai bersumpah, kalau kamu tidak mengusir Hajar dan putranya, saya akan memotong 3 bagian daging dari tubuh Hajar. Sampai begitu Sarah bersumpah. Nabi Ibrahim nggak mau ngusir. Ya udahlah, kamu tebus saja sumpah kamu. Berarti potong 3 bagian tubuhnya Hajar. Iya. Apa yang dipotong? 1 telinga kanan, 2 telinga kiri. Nah, kemudian dipotong ininya Pak. Ini kan daging juga kan. Nah, maka akhirnya Siti Hajar wanita pertama yang ditindik atau bolong dan kemudian memakai giwang anting. Jadi itu sejarahnya kenapa perempuan pakai anting. Gara-gara sumpahnya sumpahnya Sarah untuk membuang 3 bagian dagingnya Hajar. Kan baru 2 nih, kuping kanan kuping kiri, satu lagi apa? Khitan. Nah, jadi sejarah pertama khitan bagi laki-laki Nabi Ibrahim, bagi perempuan juga ada di istrinya yaitu Hajar. Tapi kan akhirnya tetap Hajar sama putranya Ismail tetap dibawa tuh kemana? Ke Mekah yang saat itu belum ada apapun. Nabi Ibrahim meninggalkan meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang masih nyusu di lembah yang tidak ada apapun, even bahkan air. Makanya akhirnya nanti si Siti Hajar mencoba berusaha mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 7 kali. Kemudian itu menjadi representasi ibadah kita dalam umroh ataupun haji yang bernama sa'i. Itu begitu Pak, asal muasalnya. Gara-gara kecemburuan Siti Sarah kepada Hajar. Nah, dari Ishak kita balik lagi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dapat gelar al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai? Begini Pak, Ishak ini keturunannya banyak menjadi nabi. Habis Ishak siapa? Yakub. Habis Yakub nanti di sini banyak, bahkan ada Yusuf. Makanya Yusuf kan ganteng banget Bapak Ibu. 4 keturunan nabi semua. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Udah gitu ibunya Sarah. Sarah ini wanita, sepakat muarikhin, sepakat para ahli sejarah bahwa Siti Sarah adalah wanita tercantik di masanya. Maka pantas ya kalau Nabi Yusufnya ganteng. Nah, keturunannya luar biasa. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Makanya ibu-ibu katanya kalau lagi hamil diminta banyak baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Saya bilangin nggak mungkin, orang tuanya begitu kok. Itu salah niat ya. Gak mungkin, udah kejauhan DNA-nya. Jadi niatnya supaya imannya, tafaulannya itu ngambil keberkahan surat itu supaya imannya sekuat imannya Nabi Yusuf saat digoda wanita di dalam kamar berduaan, dia tidak terjebak gitu. Nah, yang dapat Israel, gelar Israel itu siapa? Yakub. Nabi Yakub ini dapat gelar Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Artinya hamba Tuhan atau hamba Allah. Nah, maka kemudian keturunan Nabi Yakub disebut Bani. Nah, gitu. Sampai terakhir Nabi Isa itu lewat jalur sini. Bani Israel semua. Orang Yahudi tahu nanti akan ada nabi akhir zaman, cuma mereka terlalu yakin, over pede nabi akhir zaman dari bangsa Israel lagi, Bani Israel lagi. Nggak taunya dari bangsa
Arabna nabi. Ismail keturunannya nggak ada yang jadi nabi, tapi sekalinya nabi jadi nabi pamungkas, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Nah, orang-orang Yahudi karena kebanyakan nabi itu Bani Israel, mereka nggak mau beriman sama Nabi Muhammad yang hidup sampai Nabi Muhammad dilantik ya. Konteksnya orang Yahudi atau Bani Israel yang hidup sampai Nabi Muhammad diangkat menjadi, itu kan sudah putus, syariat Nabi Isa sudah selesai, maka dia harus tunduk sama Nabi Muhammad SAW. Orang bangsa Yahudi, Bani Israel, banyak yang nggak mau. Kenapa? Gengsi. Lah, Arab zaman Nabi diutus kan masih jahiliyah, Bu. Sedangkan bangsa Bani Israel, mereka menganggap dirinya sudah maju, sudah moderat. Masa kita harus tunduk sama orang jahiliyah? Mereka nggak mau. Disitulah kemudian mereka mendapat gelar al-maghdub alaihim dalam surat Al-Fatihah, yaitu orang-orang yang dimurkai karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu juga bisa menjadi pembatal syahadat. Ada orang nggak percaya sama Nabi, nggak percaya sama mukjizat Nabi, terutama Isra Mi'raj. Ada yang ngomong, wah saya memang nggak percaya Isra Mi'raj. Orang zaman itu belum ada teknologi apapun, gimana caranya? Bisa batal syahadatnya. Karena dia menafikan mukjizat. Orang menafikan mukjizat kalau dengan kesadaran penuh bisa masuk dalam ranah kufur, Pak. Bahkan, nah ya Bapak Ibu tahu selama ini kisah dzabih, ya, kisah penyembelihan putra Ibrahim alaihissalam. Yang Ibu tahu yang disembelih siapa? Orang Bani Israel. Orang Israel sekarang sebenarnya itu bukan Bani Israel, Pak. Negara Israel sekarang laknatullah alaihim itu sama sekali nggak punya DNA Bani Israel. Udah ada penelitiannya. Mereka itu cuma punya kesamaan beragama Yahudi aja. Tapi secara darah mereka kebanyakan 90% sampai 98% darah Eropa Timur. Banyakan. Ya, cuman mereka mengklaim karena sama-sama beragama Yahudi aja. Israel sekarang bukan Bani Israel, bedain ya. Cuman mereka pakai nama Israel untuk mengelabui umat manusia di dunia. Seakan-akan mereka yang paling berhak atas tanah yang dijanjikan tersebut, al-ardul muqaddasah. Padahal memang nggak ada sama sekali hubungannya. Mereka itu cuma mengklaim. Nah, bahkan mereka kemarin belum lama bikin film propaganda. Filmnya judulnya His the Only Son. Ini film di beberapa negara Islam dilarang tayang, di-ban. Alasannya ini propaganda orang Israel sekarang. Apa artinya His Only Son? Dia adalah anaknya, anak satu-satunya. Ini film mengkisahkan bahwa yang disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah dari Allah itu bukan Ismail, melainkan Ishak. Karena Ishak adalah itu tadi nenek moyangnya Bani Israel. Walaupun mereka bukan Bani Israel gitu ya, tapi mereka ingin mengkaburkan sejarah. Jadi mereka membuat film itu ingin mendoktrin seluruh umat manusia, nih yang disuruh disembelih itu bukan Ismail, tapi Ishak. Untuk apa? Memberikan legitimasi dan validasi bahwa ternyata yang mulia itu bukan bangsa Arab. Karena bangsa Arab itu dari jalur Nabi Ismail, Pak. Termasuk Palestina. Makanya juga menjadi bantahan. Kalau orang-orang Israel sekarang mengatakan tanah itu adalah punya mereka, nenek moyang mereka. Loh kan nenek moyang orang Arab Palestina dengan orang Bani Israel asli sama-sama Nabi Ibrahim. Cuma beda jalur kan? Nah itu dia. Mereka membuat film tadi untuk mendoktrin. Ditambah lagi mereka tidak mengakui Ismail sebagai putra Ibrahim. Karena dianggapnya ibunya Ismail alaihissalam seorang budak itu tadi. Nah, itu juga bisa menjadi penggugur atau pembatal syahadat gitu ya. Nauzubillah.
Baik. Nah, maka secara global hal-hal yang bisa memutuskan atau membatalkan syahadat itu ada 3, Pak. Ya, hal yang membatalkan syahadat itu ada 3 secara taksim ya pembagiannya. Pertama, i'tiqadat, keyakinan dalam hati nih. Yang kedua, selain i'tiqadat itu ada qauliyah, al-aqwal atau al-af'al dulu deh, al-af'al, perbuatan. Ya. Perbuatan. Yang ketiga ada dari al-aqwal, perkataan. Nah, ini jadi orang batal syahadat itu nggak mesti cuma ngomong. Dia punya keyakinan yang salah, itu bisa masuk dalam kategori murtad atau kufur. Yang paling sering contoh mungkin dia meyakini ada benda yang bisa membawa dan mendatangkan manfaat atau mudarat. Ya, termasuk misalnya dia percaya, Ustaz, saya nih kalau jualan nasi uduk pakai centong warna biru nggak pernah habis. Tapi kalau centongnya saya ganti warna merah, laku terus, habis terus. Emang yang merah dapat dari mana, Bu? Dari gunung apa? Iya. Berarti dia percaya centongnya membawa manfaat. Itu bisa masuk dalam syirik. Ya, murtadan. Jadi atau dia percaya ada benda-benda ya apapun lah, itu bisa mendatangkan manfaat. Termasuk kalau dia bilang begini, Ustaz, saya ini sembuh gara-gara minum obat ini. Kalau nggak minum obat ini saya nggak sembuh. Hati-hati itu. Kalau dia ngomongnya begini, Alhamdulillah Ustaz, saya cocok sama obatnya. Jadi sertakan selalu pujian kepada Allah. Ya, Alhamdulillah saya cocok sama obatnya. Ustaz, saya harus berobat ke Singapura. Kalau nggak ke Singapura, saya nggak bakal sembuh. Itu bisa masuk dalam kategori apa? Iya, murtad, syirik, batal syahadatnya, naudzubillah. Kecuali dia ngomong begini, Ustaz, kenapa saya harus ke Singapura? Karena alat untuk penyakit saya, sementara yang punya cuma Singapura. Itu ikhtiar maksimal saya. Di Indonesia alatnya belum tersedia gitu. Boleh kalau begitu. Karena dia ingin memaksimalkan apa? Ikhtiar. Jadi saya ingin katakan, masalah keyakinan ini tidak melulu soal mistis, Pak. Orang bisa batal syahadatnya. Soal sains juga. Terlalu mendewa-dewakan ilmu pengetahuan. Bisa nggak masuk ke dalam? Nah, bisa tadi tuh. Kalau terlalu mendewakan obat sampai dia mengatakan yang nyembuhin obatnya, nah itu bisa, Pak. Sama kayak misalnya gini, saya tanya, boleh nggak kita baca ramalan cuaca? Boleh nggak baca ramalan cuaca? Boleh. Yang penting kita di hati meyakini ini hanya sifatnya prediksi. Mereka punya ilmunya, ada badannya BMKG, ada alatnya, dipantau pergerakan awan dengan kecepatan angin sekian. Oh, di jam sekian nyampe di Romangun. Berarti di Masjid Al-Ihsan Romangun di jam sekian diprediksikan akan turun hujan. Bukan mereka lagi meramal. Mereka ini cuma sebuah badan dengan dukungan alat teknologi yang ada membaca potensi adanya hujan, potensi adanya angin. Betul nggak? Ya kalau memang membaca ramalan cuaca nggak boleh, kalau begitu besok kalau BMKG menerbitkan rilis bahwa di pesisir pantai akan ada tsunami dan gempa, nggak usah percaya. Tenang aja udah. Oh, saya mau percaya Allah, Pak Ustaz. Saya mau nggak percaya BMKG. Kan nggak begitu ya. Orang berakal semua tahu ini BMKG punya alatnya, punya detektor. Ya apa istilahnya itu? Alat dini, apa peringatan musibah dini atau apa. Bahkan kalau Jepang lebih canggih lagi. Karena Jepang emang wilayah yang sering gempa, dia bahkan masuk ke notifikasi HP,
masuk ke radio, semua masuk TV. Jadi 5 menit lagi akan gempa, bahkan masuk ke surel, ya, surat elektronik kayak email, Gmail. Masuk, Pak. Itu bukan berarti kita kemudian meyakini bahwa mereka yang bikin gempa, bukan. Pemerintah hanya membaca melalui apa? Data yang ada. Jadi nggak masalah. Jelas ya sampai sini ya Bapak ya. Af'al, perbuatan, banyak. Sujud kepada benda dengan niat ibadah, dengan niat menyembah, itu sudah jelas syirik. Atau menginjak mushaf dengan niat apa? Dengan niat istihza. Bulan Ramadan tahun lalu kalau nggak salah ada Pak Sutri ya, injak Al-Quran sambil live di TikTok, ya, ditangkap udah. Alhamdulillah. Atau menghina syariat Islam, kayak yang di Gresik, saya waktu itu juga udah saya sampaikan. Ada orang kawin sama kambing. Iya, orang kawin sama kambing, coba. Di Gresik, kejadian itu 2022. Viral, pria Gresik menikah dengan kambing. Fatwa MUI menistakan agama Islam dan murtad. Batal syahadatnya. Kalau dia mau Islam lagi harus apa? Harus ada tulang. Bayangin, coba. Dan yang lebih parah, ada saksinya, ada yang ngawininnya. Coba dalam hati saya, ini yang PA siapa ya? Yang kawin apa yang ngawinin? Semuanya udah, coba bayangin. Manusia udah kayak la ilaha illallah. Bahkan yang termasuk kalau ada orang menghalalkan yang Allah haramkan, Pak. Kayak LGBT. Atas nama HAM, dia katakan ini adalah sebuah bentuk fitrah manusia. Kagak ada fitrah manusia begitu. Itu penyakit. Bisa disembuhkan, tapi juga bisa ditularkan. Maka hati-hati anak-anak keturunan kita ya. Kemarin di mana ya? Di Pontianak apa di mana? Disdiknya, dinas pendidikannya menemukan di HP anak SD ada grup WA isinya LGBT, Pak. Ya. Makanya ada netizen kalau komentar di Instagram lucu juga tuh. Mohon maaf nih ya. Ada yang nulis seanjing-anjingnya anjing. Nggak ada anjing jantan datang ke anjing jantan. Betul nggak? Anjing jantan pasti datangnya kemana? Nah, kalau dalam ilmu otomotif, dunia otomotif, yang namanya mur itu pasangannya pasti baut. Nggak bisa baut ketemu baut, nggak masuk, bener nggak? Kalau dalam dunia listrik atau dunia audio ada female jack, ada male jack, iya nggak? Female jack pasangannya male jack. Ini manusia coba, laki sama laki, cewek sama cewek. Ya Allah, itu bisa masuk dalam ranah murtad kalau sampai dia mengatakan LGBT tidak haram, karena dia menghalalkan yang Allah haramkan. Termasuk ibu mengharamkan yang Allah halalkan, itu juga nggak boleh. Poligami misalnya. Enggak, ini penting saya sampaikan. Tidak boleh mengharamkan, nggak boleh ibu sampai ngomong, Ustaz, poligami itu haram, nggak boleh. Karena yang menghalalkan siapa? Allah. Cuma yang aman begini, Bu Ustaz, saya nggak mengharamkan poligami. Silakan, laki-laki mau poligami, monggo, asal jangan suami saya. Itu paling aman kata Bu ya. Gitu. Tapi tetap nggak boleh ibu mengatakan poligami haram hanya karena melihat oknum para pelaku poligami yang tidak adil, KDRT. Kalau ibu sampai mengatakan berani poligami haram, berarti ibu mengharamkan yang Allah halalkan. Jelas ya? Bukan berarti saya nyuruh suaminya poligami, enggak ya. Orang laki-laki itu kadang suka agak sedikit licik gitu ya. Karena kan ayatnya jelas ya. Anisa itu laki-laki suka motong, Pak. Bu, di sini. Ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa rubah. Stop di situ dia. Nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Udah di stop. Padahal lanjutannya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kalau kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah. Jadi monogami juga perintah agama, perintah Allah. Ya cuman yang namanya laki-laki punya kepentingan, Bu ya. Jadi ayatnya dipotong habis ini. Itu udah. Terus yang ketiga, al-aqwal, perkataan ya. Kalau perkataan lebih banyak lagi. Termasuk, nah ini sedikit yang mau saya singgung. Jangan suka mengkafirkan orang lain. Ya. Dalam hadis Bukhari, orang yang suka mengkafirkan orang lain, kalau ternyata orang itu di sisi Allah tidak kafir, maka tuduhan kafir itu berbalik ke orangnya. Hadis Bukhari nomor 6104. Nabi bersabda, ayyuma rajulin, siapapun orangnya, qala li akhihi, dia berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, orang kafir, orang kafir, orang ini, padahal di sisi Allah dia tidak kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma, pasti salah satu di antara keduanya telah kafir di sisi Allah. Nah itu Pak. Jadi jangan mudah mengkafirkan orang lain, apalagi kalau hanya perbedaan di masalah khilafiyah yang memang di situ para ulama berbeda pendapat. Jangan sekali-kali berani mengkafirkan orang lain. Karena kalau tidak kafir orang tersebut di sisi Allah, itu ucapan berbalik kepada si orang yang menuduh tadi. Ya, jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, ayo kita jaga syahadat kita, iman kita. Makanya juga kata ulama di antara hikmah sholat itu ada di tahiyat akhir syahadat. Ya enggak? Asyhadu an la ilaha. Jadi sholat itu juga punya fungsi tajdidus syahadah, merefresh, memperbaharui syahadat setiap hari 5 kali minimal. Ya, kita memperbaharui syahadat. Ibarat HP Pak, kan ada update OS, aplikasi juga ada update supaya apa? Aplikasinya, HP-nya tetap terus berfungsi dengan baik. Sama, iman kita juga harus di-refresh, di-update, dan dijaga supaya tidak batal. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita masuk dalam kategori wala tamutunna illa wa antum muslim. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Bagi kalian Iya, ikhtiar pertama ya berikan pendidikan agama yang cukup. Itu ikhtiar kita pertama. Jadi jangan lagi meremehkan pendidikan agama. Selebihnya nanti misalnya setelah sepeninggal kita, anak kita berubah haluan, sudah bukan tanggung jawab kita. Yang penting ketika kita masih hidup, pendidikan agama itu nomor 1. Ikhtiar kita. Yang kedua, minta doa ke orang-orang soleh. Anas bin Malik itu di umur 10 tahunan dibawa sama ibunya untuk menjadi khodim, pelayannya Nabi. Kata ibunya Anas bin Malik, ya Rasulullah, khudh hadzal ghulam yakhdumuka. Ya Rasul, ambil anak saya, jadikan dia orang yang akan melayanimu. Tapi Nabi bilang, saya nggak bisa gaji. Nggak apa-apa ya Rasul, yang penting doain. Jadi seringkali kita, kalau zaman dulu orang-orang Betawi di wilayah rumah perkampungan dan keluarga saya Pak, itu selalu rutin minimal setahun sekali pas Ramadan ziarah ke rumah guru.
Ziarah itu bahasa Arab artinya berkunjung ya. Jadi kalau ke yang bukan keluarga itu bukan silaturahim sebenarnya dalam bahasa agama. Ziarah, berkunjung. Cuman kan di orang Indonesia ziarah identiknya udah iya. Kalau kita mau kemana? Ini mau ke rumah Pak ini mau ngapain ziarah? Lah, siapa yang meninggal? Bawa nih mak guru ke rumah orang soleh, minta agar diapakan? Didoakan. Itu jangan dianggap remeh. Itu juga bagian dari Selebihnya nomor 3, pasrahkan ke yang punya. Ya Rob, peninggal saya nanti saya titipkan anak-anak saya. Ya, saya mintakan kepada engkau. Bahkan gini, surat Az-Zukhruf itu ya, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para sahabat, para teman itu nanti di akhirat masing-masing akan menjadi musuh. Surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. Ya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, oh iya saya ingat, bentar Pak. Nih Mas Isan. Yang lebih tepat ini, sorry, bukan ayat itu. Yang lebih tepat itu di tafsir Ibnu Katsir tentang orang tua ternyata ketika meninggal itu masih bisa mendoakan anaknya. Ya, nih. Ini tafsiran dari surat At-Taubah 105. Nah, ini jadi saya ingat ya. 9 surat At-Taubah ayat 105, gini ayatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surat 9 At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, beramallah kamu, sesukamu terserah. Tapi ingat, Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin. Nah, artinya gini, Allah mengatakan dalam ayat ini, terserah deh, kamu mau berbuat apa, mau beramal bagaimana, terserah. Tapi jangan lupa, Allah melihat amalmu, Rasul juga melihat perbuatanmu, plus orang beriman juga melihat perbuatanmu. Kita buka tafsir Ibnu Katsirnya, apa maksudnya? Ternyata anna a'mal al-ahya, bahwa orang-orang yang masih hidup itu perbuatannya diperlihatkan, tu'radu 'alal amwat, diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah dari siapa? Minal aqriba, dari kerabat keluarganya. Kalau orang Betawi istilahnya kan ada gini Pak, lu jangan berantem mulu sama saudara, sama adik, sama abang, kesian baba di kuburan nangis. Suka ada istilah begitu kan? Itu benar Pak, dari ayat ini. Dan kata Ibnu Katsir dalam tafsir ini. Jadi perbuatan anak keturunan itu masih disetorkan, masih dipamerkan, masih diperlihatkan kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua. Nah terus, in kana khairan, ketika yang diperlihatkan adalah amal baik, istabsyaru bihi, orang tuanya bahagia di alam kubur. Tuh. Makanya kalau kita berbuat salah, dosa maksiat, orang tua juga masih ngerasain sedih Pak di kuburan. Wa in kana khairu dzalik, kalau ternyata yang dikerjakan tidak baik oleh anak turunannya, ternyata orang tuanya atau keluarganya di alam kubur doa, Allahumma alhimhum ayyamalu bi ta'atika. Ya Allah, berikan mereka anak keturunan saya hidayah untuk mereka melakukan ketaatan kepadamu. Ternyata benar Bapak Ibu, kasih sayang orang tua sepanjang masa, bahkan sampai alam kubur, orang tuanya masih mau mendoakan keturunannya. Nah ini tafsir dari surat At-Taubah surat 9 ayat 105 dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi orang tua masih bisa mendoakan. Nah, kalau di alam barzah saja masih bisa mendoakan, apalagi masih hidup. Doa yang banyak, titipkan ke Allah. Ya Allah, saya punya anak. Ini namanya anak kan ujian Pak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu itu
ujian. Jadi kalau anaknya semasa bapak hidup nggak bisa diatur, disuruh ibadah susah, ya itu berarti ujian. Nah, tapi sisanya ya pasrahkan kepada yang punya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, saya kira cukup ya, sudah jam 6 lewat 10 menit. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat, termasuk anak keturunan kita, karena dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21, besok orang tua bisa kumpul sama anak dan cucunya di surga. Syaratnya anak cucunya harus mengikuti mereka dalam keimanan. Maka nanti dipertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak keturunan kita di surganya Allah kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.